Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Sabrina Giovanni Alamsyah dari kelompok B3 dengan NIM G00237174. Jadi kali ini di video part 1 aku mau bahas tentang kasus dari kecelakaan, mungkin cedera di banyak sebagian atlet sepak bola. Nah, kalau misalkan atlet sepak bola itu tuh kebanyakan tuh cederanya di bagian lutut atau di regio geno. Nah, regio geno ini aku bakalan bahas tentang struktur osa, articulatio, ligamen, muskulit, dan juga ada bursa khas di regio tersebut. Nah, yang seperti aku jelaskan sebelumnya, terkait kasus cedera di bagian kaki, kebanyakan atlet sepak bola itu tuh cederanya di bagian ACL atau di anterior cruciatum ligamen. Nah, ACL itu tuh ligamen yang menghubungkan antara os femur di paha dan juga ada os tibia pada articulatio genu di sisi anterior. Terus sendiri itu fungsi apa? Fungsi ACL itu buat mencegah pergeseran yang berlebih dari tulang kering atau di tibia ke depan tulang paha dan juga menjaga stabilitas rotasional genu. Oke, next ini aku mau bahas strukturnya. Kalau struktur regiogeno itu tuh penyusunnya ada utamanya os femur, os patella, dan os tibia. Tapi os tibianya itu melalui meniskus atau di cartilago sendi. Nah, itu artikulasio antara tulang tersebut itu tuh ada tiga, yaitu artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemoralis, dan meniscotibialis. Kalau yang femoropatellaris itu antara os femur juga os patella. Kalau yang kedua arteri meniscofemoralis itu antara meniskus dari os tibia dan juga os femur. Terus yang artikulasi meniskotibialis itu antara kartilago sendinya tibialis dengan tibialis itu sendiri. Nah, morfologinya itu atau tipikal sendinya itu ginglius. Nah, ini bisa kita lihat di bagian strukturnya. Kalau misalkan di sini itu ada os patella, terus juga ada os femur, dan juga ada os tibia. Nah, itu tuh dihubungin sama, kan nggak mungkin ya tulang sama tulang itu langsung kayak hubungin gitu aja. Nah, itu dihubungin sama ligamen. Nah, itu ligamen yang pertama ada anterior cruciate ligamen yang ACL tadi, itu ada di bagian depan. Kalau yang di bagian belakang itu ada posterior cruciate ligamen. Terus kalau di bagian lateral, di bagian lebih jauh dari sumbu tubuh itu ada kolateral ligamen. Kalau misalkan yang lebih medial itu ada medial kolateral ligamen. Dan di sini juga ada artikulasio yang juga ada otot quadriceps yang insersionya ada di os patella. Ini bisa aku next. Nah, ligamennya sendiri atau uh, ligamennya sendiri itu ada tiga, enggak, yang tadi aku sebutin ACL PCL itu tuh adalah beberapanya, tapi kebanyakan, tapi spesifiknya itu ada ligamen kolateral medial lateral dan juga medial, terus juga ligamen patella, terus juga ligamen coxistum anterior et posterior, dan juga ligamen transversum geno. Ini ada fotonya di lutut, dilihat dari ventral lutut bagian ekstra itu tuh ada medial collateral ligamen yang lebih medial, terus juga ada lateral collateral ligamen yang lebih lateral, terus patellar tendon, ligamennya ligamen patellar, terus juga ada ligamen transversum genu itu sebenarnya ketutup sama ligamen patellar tapi ada di depan dari ACL. Terus kalau yang di belakang itu ada posterior cruciate ligamen. Terus next uh, ada juga tendon-tendon atau tendon otot dan juga muskuli yang berperan dalam pergerakan struktur dari regiogenus sendiri. Dan di sini tuh kalau misalnya berperan itu berarti origo dan insersionya itu menempel di dekat regiogeno. Itu ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada menurut fungsinya tuh ada flexor sama extensor. Kalau yang flexor itu tuh ada hamstring muscle, itu tuh ada musculus biceps femoris caput longum, musculus biceps femoris caput brief, musculus semimembranosus, dan juga musculus semitendinosus. Nah, itu tuh. Nah, kalau urutan dari lateral ke medialnya hamstring muscle itu ada yang pertama lateralnya itu musculus biceps femoris caput longum, terus musculus biceps femoris caput brief, terus ada semitendinosus, dan yang paling medial itu ada semimembranosus. Nah, itu tuh otot sinergisnya atau yang membantu pergerakan flexor dari musculus hamstring ini itu muscle hamstring itu tuh ada musculus popliteus, musculus sartorius, dan juga musculus gastrocnemius. Nah, kalau yang extensor itu ada quadriceps muscle, itu ada musculus rectus femoris, ada musculus vastus lateralis, vastus medialis, dan juga intermedius. Itu tuh sinergisnya musculus tensor fascia lata. Kalau bisa dilihat mungkin. Nah, mungkin karena ini bentukannya PDF,
Dan kalau misalnya aku gambar kayaknya agak susah, itu tuh bisa aku zoom aja mungkin. Sebentar, ini tuh di bagian depan, di bagian ventral itu ada ligamen patella, terus ini dari atas tuh os femur dulu, terus yang di berinsersio di patella itu ada quadriceps femoris, itu di tendonnya, terus ada patella, terus ada ligamen kolateral tibial, ada ligamen kolateral fibular, juga bursa. Nah, setelahnya tuh aku mau jelasin apa itu bursa. Nah, bursa itu tuh apa sih itu bursa? Bursa itu tuh sebenarnya struktur yang isinya itu cairan yang ada di antara kulit dan juga tendon atau tendon dan tulang. Nah, fungsi utamanya itu buat mengurangi gesekan antara struktur yang bergerak yang berdekatan. Jadi kayak kan kalau misal kulit dan tendon itu kan bakalan bergesekan kalau misalkan kita lagi fleksi atau ekstensi. Nah, itu tuh ada fungsinya bursa itu biar melumasi dan juga jadi bantalan di situ antara di situ kulit sama tendon atau tendon sama tulang. Nah, di sini tuh bursa di sekitar lutut tuh diklasifikasi jadi bursa di sekitar patella dan juga bursa yang ada di tempat lain. Yang bursa di sekitar patella itu meliputi bursa prepatelar, bursa infrapatelar. Kalau infrapatelar itu adalah superficial sama profunda, terus ada bursa suprapatelar dan juga yang bursa yang secara anatomis nggak dekat sama lutut itu tuh yang nggak dekat sama patella itu tuh termasuk bursa pes anserin dan bursa bursa iliotibial. Terus juga ada bursa ligamen kolateral tibialis dan juga bursa kolateral fibular, dan terakhir ada bursa gastrocnemius semimembranosus. Oke, mungkin bisa aku lihat dulu di sini lewat aku jelasin lewat gambar. Kalau prapatellar itu tuh letaknya di antara patella dan juga jaringan subkutan di atasnya. Nah, itu kalau misalkan infrapatellar yang superficial itu tuh antara tuberculum tibialis dan kulit di atasnya. Sedangkan bursa infrapatellar yang profunda itu letaknya di antara bagian posterior tendon patella dan juga tibia. Lalu inferior patella itu tuh sama aja kayak infrapatellar gitu ya. Terus kalau misalkan bursa suprapatellar itu tuh letaknya ada di tendon bagian femur di depan dan juga tulang femur itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada bursa di luar anatomi lutut atau di bagian di luar patella itu tuh ada bursa pes anserin. Itu tuh memisahkan antara tendon pes anserin yang dari tendon sartoris distal, tendon di gracilis dan juga tendon semitendinosus dari bagian distal, ligamen kolateral tibialis dan permukaan tulang kondilus tibialis di bagian medial. Oh, yang ini aku mau jelasin tentang arteri. Nah, arteri di ekstremitas inferior itu tuh dari aorta abdominalis. Nah, aorta abdominalis itu turun jadi arteri iliaca communis distra dan juga sinistra. Lalu turun lagi menjadi arteri iliaca interna dan juga yang ke depan itu eksterna, yang ke belakang itu interna. Kalau yang ke belakang itu nanti jadi arteri glutealis superior dan juga inferior, dan juga arteri pudenda internal. Nah, arteri iliaca eksterna itu nanti turun menjadi arteri femoralis dengan melewati ligamentum inguinal menuju ke fossa oblitea. Nah, arteri femoralis ini bakalan turun lagi, berubah nama menjadi arteri profunda femoris. Ini yang pertama ada arteri iliaca eksterna yang menuju ke depan, ke bawah. Pokoknya iliaca eksterna itu tungkai. Terus ke bawah lagi menuju arteri femoralis, yaitu berubah lama setelah melewati ligamentum inguinal. Terus habis itu turun lagi menjadi arteri femoralis. Turun lagi menjadi arteri femoralis, berubah nama lagi menjadi arteri femoralis, lalu menjadi arteri profunda femoris. Nah, arteri profunda femoris itu tuh dibagi jadi arteri circumflexa femoris medialis yang lebih medial dan juga arteri circumflexa femoris lateralis. Nah, kalau yang medialis itu tuh ke otot-otot aduktor femur bagian atas dan juga kolum femoris. Nah, kalau circumflexa yang lateralis itu tuh bakalan menjadi arteri perforantes di medial femur dan juga otot hamstring. Ya, di femoralis itu turun lagi menjadi circumflexa femoris lateralis dan juga circumflexa femoris medialis. Nah, lalu arteri femoralis ini itu juga menuju ke bagian adductus canalis atau di belakang musculus sartorius dan juga adductor longus. Lalu turun ke bawah melewati regio femoris dan keluar dari canalis adductor melalui hiatus adductor, lalu berubah lama menjadi arteri poplitea. Ini tapi itu nggak kelihatan kayak arteri femoralis ini tuh turun. Ini turun.
Itu pokoknya ada di dalam sini itu nggak kelihatan. Terus juga arteri poplitea bakalan keluar melewati fossa poplitea. Nah itu keluarnya itu dibagi lagi menjadi arteri suralis, retigenu, dan juga arteri tibialis anterior dan juga posterior. Kalau misalkan suralis itu bakalan masuk ke musculus gastrocnemius, kalau yang retigenu itu akan memperdarahi daerah di lutut, arteri genus superior, medialis sama inferior. Kalau misalkan arteri tibialis anterior sama posterior itu bakalan ke bawah lagi. Nah, kalau tibialis anterior itu tuh turun ke bawahnya jadi dorsalis pedis. Terus kalau misalkan yang kalau yang arteri tibialis posterior itu tuh bakalan turun menjadi arteri fibularis lateral dan juga posterior cruris. Nah, itu tuh menutrisi tulang fibula. Nah, namanya jadi arteri nutrisia fibularis. Selain jadi arteri fibularis, dia juga jadi arteri plantaris medialis dan juga lateralis. Ini anterior tibialis anterior. Terus juga kalau tibialis posterior itu yang di sini. Dari sini tuh. Terus habis itu tadi kan arteri tibialis posterior itu turun ke bawah jadi dorsal pedis. Kalau yang di dorsum atau di punggung kaki itu tuh bakal membentuk arteri arcuata yang membentuk lingkaran. Dorsal pedis arteri, dan itu bakalan membentuk di plantar arch ini. Kayak lingkaran gitu loh. Ya kayak gitu. Nah habis itu di plantar sendiri tuh bakalan ada dua cabang yang membentuk arcus plantaris. Itu ada yang profunda atau yang lebih dalam dan juga ada superficial gitu lah. Jadi selanjutnya aku mau jelasin tentang vena. Yang vena itu dibagi jadi profunda atau yang lebih dalam dan juga ada yang superficial. Nah kalau yang profunda itu namanya sama kayak arteri dan juga dia tuh kayak bersama-sama kayak arteri gitu. Nah itu dimulai dari arcus venosus dorsalis pedis melalui vena perforantes, terus menjadi vena tibialis anterior, terus naik lagi jadi vena femoralis. Nah kalau dari vena plantaris medialis dan juga lateralis sendiri tuh bakal jadi vena fibularis dan juga vena tibialis posterior, lalu ke vena poplitea dan ke vena femoralis. Nah kalau vena femoralis tadi tuh yang dari tibialis anterior sama posterior itu bakalan naik lagi ke vena iliaca externa dan juga vena cava inferior. Vena superficialis itu tuh berawalnya dari vena digitalis, itu vena yang mendarahi di bagian jari-jari kaki, terus dia tuh bakalan naik menjadi arcus venosus dorsalis pedis dan juga dorsalis plantaris. Kalau yang pedis itu kan punggung kaki, kalau misalkan yang plantar itu kan yang telapak kakinya. Terus habis itu kan naik lagi itu jadi vena marginalis medialis dan juga lateralis. Nah bedanya tuh yang mana? Kalau misalnya yang digital yang dorsal itu tuh ke medial, ke vena marginalis medialis, tapi kalau yang lateral itu tuh bakalan ke vena marginalis lateralis juga. Terus lanjut tadi kan vena marginalis medialis itu bakalan naik menjadi vena sapena magna, tapi kalau misalkan yang vena marginalis lateralis itu bakalan jadi vena sapena parva. Nah kalau vena sapena parva itu kelihatannya di bagian belakang, bagian dorsal. Nah habis itu vena itu tuh bakalan nembus fascia profunda dan hanya menerima darah dari vena superficialis menuju vena profunda. Itu tuh disebut juga vena perforantes. Yang lebih medial ada vena sapena magna itu bakalan bareng sama vena profunda femoris itu jadi vena femoralis. Ini vena sapena magna dan juga vena profunda femoris itu bakalan jadi vena femoralis. Terus habis itu yang vena sapena parva yang di bagian lateral itu bareng vena poplitea bakalan jadi vena femoralis juga. Jadi itu semuanya ujung-ujungnya bakalan jadi vena femoralis. Oke, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan mungkin ada yang penjelasannya masih belibet-belibet. Aku juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.